Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita. Selamat pagi saudara, Anda mendengarkan Warta Berita edisi Senin 21 Agustus 2023 dengan Sari Berita. Untuk kenyamanan para delegasi peserta AMMTC ke-17 di Labuan Bajo, Polda NTT himbau masyarakat untuk tidak melakukan unjuk rasa selama kegiatan berlangsung. Melawan Putra WSOFC pada laga terakhir grup D Selasa pagi, Perse ND optimis melaju ke babak 18 besar ETMC 2023. Inilah berita selengkapnya bersama saya Rizwan Sumbi. Berita pertama untuk kenyamanan para tamu delegasi peserta AMTC ke-17 yang akan diselenggarakan di Labuan Bajo, Polda NTT menghimbau masyarakat untuk tidak melakukan aksi unjuk rasa selama AMMTC berlangsung. Laporan Epi Wahab. Untuk kenyamanan para tamu delegasi peserta AMMTC ke-17 yang akan diselenggarakan di Labuan Bajo, yang mana akan dihadiri oleh 15 negara ini, Polda NTT menghimbau masyarakat untuk tidak melakukan aksi unjuk rasa selama AMMTC berlangsung. Hal ini disampaikan langsung oleh Karo Ops Polda Nusa Tenggara Timur, Deojiu De Fatima, usai memimpin apel gelar pasukan pengamanan AMMTC ke-17 di Polres Manggarai Barat. Ya, harapan kita selama kegiatan AMMTC ini berlangsung, masyarakat tidak usah melakukan kegiatan aksi unjuk rasa. Deojiu menambahkan hal ini untuk memberi kenyamanan kepada tamu para delegasi untuk melaksanakan kegiatan ini dengan baik, karena ini menyangkut nasib dan nama baik Indonesia sebagai tuan rumah. Kita bersyukur kegiatan dilaksanakan ini, kita memberikan kenyamanan kepada tamu, para delegasi untuk melaksanakan kegiatan ini dengan baik, karena ini menyangkut dan nasib negara kita juga. Kita memberikan kesan yang baik kepada tamu bahwa di Nusa Tenggara Timur khususnya Labuan Bajo ini aman. Tidak ada gejolak-gejolak. Kepolisian dalam hal ini Polda NTT tidak membatasi atau melarang masyarakat untuk mengutarakan pendapatnya dalam bentuk unjuk rasa. Hanya saja mereka menghimbau agar penyampaian pendapat ini ditunda sampai kegiatan AMMTC selesai. Dan para tamu sudah kembali ke negaranya masing-masing, sehingga memberikan kesan baik selama berada di Indonesia, terutama di Labuan Bajo. Harapan masyarakat yang mau menyampaikan pendapat, silakan. Namun demikian di hari-hari lain setelah kegiatan ini selesai. Dari RRSP Labuan Bajo, Epi Wahab melaporkan. Masih dari Labuan Bajo, PLN menyiagakan ratusan personil untuk memastikan keandalan pasokan listrik selama pelaksanaan AMMTC di Labuan Bajo, Manggarai Barat. General Manager PLN Unit Induk Wilayah NTT, I Gede Agung Sindu Putra mengatakan pihaknya mengerahkan sebanyak 181 petugas di seluruh unit. Siaga ini dilakukan untuk menyukseskan AMMTC di Labuan Bajo. PLN meningkatkan keandalan pada instalasi pembangkit, transmisi, dan distribusi dengan melakukan asesmen dan pemeliharaan preventif, serta berbagai inspeksi, screening, patroli SUTT, dan patroli malam. Sementara itu, Saud Panjaitan, Manajer PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Flores bagian Barat menjelaskan, PLN telah menyiagakan berbagai peralatan dan perlengkapan meliputi 9 posko, 13 UPS, 1 kren, 3 genset, 1 UGB, dan 7 SPKLU. Terkait petugas siaga juga terdapat tambahan, selain dari UP3 FBB sendiri juga ada BKO dari personel UP3 Flores bagian Timur dan juga dari pegawai PLN UIW NTT serta personel UPK Flores. Lebih lanjut, pengamanan kelistrikan selama pelaksanaan AMTC dibuat dalam 4 lapis, tentunya tetap memperhatikan keselamatan dan kesehatan kerja dan juga alat pelindung diri, serta berdoa dalam mengawali kegiatan dan menjaga kesehatan. Saat ini pasokan daya kelistrikan sistem Flores adalah 99,18 MW dengan beban puncak atau pemakaian maksimal rata-rata 83,93 MW. Artinya masih ada cadangan pasokan daya sebesar 15,25 MW. Generasi muda Indonesia diharapkan tidak mentolerir praktik politik uang pada pesta demokrasi 5 tahunan pemilu. Laporan Lady Badin.
Generasi muda Indonesia diharapkan tidak mentolerir praktik politik uang pada pesta demokrasi 5 tahunan pemilihan umum. Sebab pemuda, khususnya pemilih pemula dan pemilih muda, menjadi pilar bangsa dalam melahirkan pemimpin bangsa yang anti korupsi. Demikian seperti yang disampaikan oleh Emmanuel Kosat, seorang peneliti muda di Institute Governance and Social Change dalam dialog interaktif RRI ND pada Selasa lalu. Emmanuel Kosat mengungkapkan generasi muda, khususnya pemilih pemula, mudah terjebak dalam politik uang, sehingga sudah saatnya sosialisasi dan edukasi terkait politik uang dan dampaknya bagi nasib bangsa ke depan perlu dilakukan lebih masif lagi. Orang muda mengambil peran di sini, ambil posisi kesadaran kritis, atau juga menjadi pemilih yang rasional. Politik uang itu kan sebenarnya transaksional. Kita mengganti logika money politics menjadi logika komunikasi. Jadi dua-duanya tetap transaksional, tapi yang ditransaksikan tidak lagi materi atau uang, tapi yang ditransaksikan itulah ide, gagasan, argumentasi, komunikasi. Jadi kita mau transaksi itu bukan sesuatu yang haram. Yang ditransaksikan itu adalah ide, gagasan itu. Dirinya juga mengharapkan peran penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU dan pengawas pemilu Bawas, bisa lebih kuat dalam membentengi konstituen, khususnya para kaum muda, untuk mendorong partisipasi aktif mereka dalam menekan dan menghindari praktik politik uang tersebut. Memerangi politik uang ini adalah sinergi dari semua elemen, dari semua stakeholder, kerja kolaboratif dari institusi atau lembaga pengawas, itu dari penyelenggara KPU dan juga dari masyarakat, dari konstituen, termasuk partai politik sebagai partisipan serta dalam pemilu. Itu betul tentunya kolaborasi, sinergi bersama. Jadi perlu dilakukan pendidikan atau membangun kesadaran politik. Ini tentu menjadi tugas dari kawan-kawan di partai politik. Ada sekolah politik. Sekolah politik itu sejak awal yang diinisiasi oleh partai politik. Semestinya di sana partai politik melakukan edukasi baik di internal partai maupun juga edukasi terhadap masyarakat luas. Emmanuel Kosat kemudian mengajak generasi muda, khususnya pemilih pemula dan pemilih muda, untuk tidak tunduk dalam arus politik uang ini dan memiliki karakter kuat untuk memajukan bangsa lebih baik lagi dengan memilih wakil rakyat dan pemimpin bangsa serta daerah yang baik dan berintegritas. RRI ND Lady Badin melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND. Angka kasus HIV/AIDS di Kabupaten Lembata hingga saat ini masih tinggi. Upaya sosialisasi secara masif perlu dilakukan pemerintah untuk menekan laju penularan HIV/AIDS. Selengkapnya, Feriso melaporkan. Data Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata menunjukkan hingga saat ini terdapat 549 kasus HIV/AIDS di Kabupaten Lembata. Angka ini tergolong tinggi dengan tingkat penularan yang cukup masif. Upaya sosialisasi dan tracking terus dilakukan Pemda Lembata untuk mencegah penularan virus HIV/AIDS. Meski demikian, pemerhati HIV/AIDS di Kabupaten Lembata, Nefri Eken, kepada RRI menilai Pemda Lembata sampai saat ini dinilai belum mempunyai perhatian serius dalam menyikapi perkembangan virus ini. Dirinya berharap Pemda lebih aktif melakukan sosialisasi dengan melibatkan Komisi Penanggulangan AIDS Daerah atau KPAD Kabupaten Lembata. Yang saya lihat selama ini untuk urgensinya sangat tinggi. Mengapa? Karena perilaku di Lembata sangat tinggi. Oleh sebab itu harapannya kita pemerintah lebih peka lagi terkait penanggulangan HIV dan AIDS di Kabupaten Lembata lewat KPAD atau Komisi Penanggulangan AIDS Daerah. Nah, kenapa lewat KPAD? Karena KPAD itu menjadi total football untuk semua link atau OPD-OPD yang terkait yang di mana khusus penanganan HIV dan AIDS. Oleh sebab itu harapannya pemerintah lebih aktif lagi dan lebih peduli lagi terhadap kasus ini. Kita sangat urgent, yang dimana tingkat untuk pekerja seks jalanan juga tinggi, yaitu perilaku sangat tinggi. Nefri Eken bahkan mendorong agar sosialisasi ini wajib ditujukan kepada para remaja. Penularan HIV/AIDS di Lembata saat ini sebagian besar disebabkan oleh perilaku seks menyimpang yang dilakukan oleh para remaja di Kabupaten Lembata. Nefri Eken juga menghimbau masyarakat untuk memeriksakan diri sedini mungkin dan menghilangkan stigma negatif bagi penderita HIV/AIDS. RRI ND Feriso melaporkan.
Melawan Putra OSAO FC pada laga terakhir grup D Selasa pagi 22 Agustus 2023 mendatang. PSND optimis melaju ke babak 18 besar. Kami maksud ke babak 8 besar ETMC 2023. Selengkapnya Rovinus Wula melaporkan. Meskipun bermain imbang pada 2 kali laga babak pengisian, PSND melawan Melaka dan PS Kota Kupang, skuad PSND optimis melaju ke babak 8 besar turnamen ETMC 2023 di Kabupaten Rotendao. Demikian disampaikan Asisten Manajer PSND Arif Rahman Hakim mewakili Manajer PSND kepada RRI pada Minggu 20 Agustus 2023. Arif mengatakan melawan Putra OSAO pada babak terakhir sangat menentukan. Pihaknya optimis skuad PSND bakal mempertahankan dan berjuang maksimal untuk melaju ke babak 8 besar. Arif mengatakan di grup D ada 4 tim masing-masing memiliki peluang yang sama untuk melaju ke babak selanjutnya. Ia menjelaskan melihat kondisi PSND di 2 laga pertama bermain menghasilkan imbang, namun di partai terakhir skuad PSND akan bermain habis-habisan, bermain dengan menunjukkan satu permainan terbaik untuk memenangkan pertandingan sehingga skuad PSND bisa melangkah ke babak 8 besar. Arif menjelaskan pada babak terakhir melawan Putra OSAO, pelatih PSND sudah mempersiapkan satu strategi yang baik. Pada intinya PSND bisa mengatasi perlawanan dari Putra OSAO dan melaju ke babak 8 besar sehingga pihaknya optimis bahwa dalam mengikuti event ini kemampuan dari semua tim, peluang untuk menang di setiap pertandingan itu sama karena masing-masing tim persiapannya luar biasa. Tetapi apapun PSND dalam menghadapi Putra OSAO nanti akan berjuang semaksimal mungkin dan bisa memenangkan pertandingan. Dengan demikian langkah mulus dan terbuka untuk PSND bisa melaju ke babak 8 besar. Dengan melihat kondisi PSND yang bermain di 2 laga pertama itu masih menghasilkan draw 2 kali ini, ya mudah-mudahan di partai terakhir ini kami akan all out, akan habis-habisan untuk bermain, menunjukkan satu permainan terbaik untuk bisa memenangkan pertandingan sehingga bisa PSND bisa melangkah ke putaran 8 besar. Tentunya dari sisi strategi di bagian teknis, pelatih telah meramu dan meracik satu strategi yang baik. Intinya itu kita bisa mengatasi perlawanan dari OSAO nanti. Jadi dalam arti racikan dari strategi pemain-pemain itu pelatih sudah lebih banyak tahu kaitan dengan apa yang dihadapi nanti di hari Selasa pagi nanti itu pelatih sudah meramunya. Kami sangat mengharapkan doa dan dukungan dari seluruh warga masyarakat Kabupaten ND untuk memberikan support buat kami dan doa yang kami butuhkan itu supaya kita bisa melangkah ke putaran berikut. Arif mengatakan kondisi para pemain PSND saat ini sangat baik dan mereka telah melakukan persiapan latihan pagi dan sore hari untuk menghadapi Putra OSAO pada Selasa pagi 22 Agustus 2023. Selaku asisten manajer, pihaknya sangat mengharapkan dukungan dan doa seluruh masyarakat Kabupaten ND agar skuad PSND bisa memenangkan laga terakhir melawan Putra OSAO FC sehingga bisa melaju dalam putaran kedua babak 8 besar. RRI Rovinus Wula melaporkan. Informasi tersebut mengakhiri warta berita produksi RRI pagi ini. Saya Rizwan Semi mewakili kerabat kerja yang bertugas. Selamat pagi. Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Berita RRI ND.